sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan menyapa kita pada hari ini, Kamis 10 Oktober 2024, tertulis pada Amsal 10 ayat 2. Beginilah firman Tuhan. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Di bagasan bahasa Batak, sono majidok Koda 10 ayat 2, dang marguna aka arta hajahaton, alai anggo hati goran padua honsian hamatian. Ido yang bosatna. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Salomo menulis dalam ayat 2 ini, keuntungan yang diperoleh dengan cara yang salah tidak akan memberikan keuntungan kepada siapapun, tetapi kebenaran menyelamatkan dari maut. Jika kita adalah orang yang serakah, jika kita adalah orang yang menipu pemerintah, atau jika kita adalah orang yang menipu majikan atau siapapun itu, maka hal itu tidak akan menguntungkan seperti apa yang kita pikirkan. Terkadang penyembahan berhala itulah yang membuat kita menipu, dan penyembahan berhala itu bisa kita lakukan karena kita tempatkan sebagai pengganti Tuhan, membuat kita menjadi mau untuk menipu. Amsal mengatakan banyak hal tentang uang. Amsal bisa positif memandang uang. Dikatakan bahwa jika saudara adalah orang yang bijak, maka akan menghasilkan banyak uang secara umum. Tapi Amsal tidak selalu berkata juga positif tentang uang. Amsal tidak mengatakan bahwa setiap kali saudara mengumpulkan uang, maka itu sebagai tanda berkat dari Tuhan. Tidak diperoleh dengan cara yang benar, atau jika saudara mempercayakan hidup pada uang, maka itu bisa merusak saudara. Alkitab mengatakan bahwa cara-cara yang salah untuk mendapatkan uang akan merusak dan membahayakan hidup saudara. Tetapi muncul pertanyaan, apakah ini benar? Kita mengamati dalam hidup ini bahwa banyak penipu yang lolos. Mereka menghasilkan banyak uang dan memiliki keamanan finansial meskipun mereka melakukannya dengan cara yang salah. Jadi, apakah Amsal ini benar? Amsal 10 ayat 3, ayat selanjutnya mengatakan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan orang benar kelaparan. Bagaimana dengan orang-orang Kristen yang mati kelaparan? Bagaimana dengan orang-orang Kristen di gereja yang kehilangan pekerjaan? Mereka dan sekarang keluarga mereka sedang berjuang. Apakah itu berarti mereka bukan anak-anak Allah atau Allah tidak mengasihi mereka? Kunci untuk memahami Amsal ini adalah kita harus melihatnya dalam terang Kristus dan kekekalan. Jangan melihatnya dari segi kesengsaraan saja. Pada umumnya apa yang dituliskan dalam Amsal akan terjadi. Amsal menuliskan sebuah prinsip umum dan bukan janji. Jadi prinsip-prinsip dalam Amsal umumnya terjadi. Memang ada yang tidak terjadi seperti yang kita amati dalam hidup ini. Tetapi pada saat akhir nanti itu pasti terjadi. Pada saat akhir nanti kebenaran akan menyelamatkan orang dari maut, dan orang fasik akan ditolak oleh Tuhan. Orang fasik mungkin menghasilkan lebih banyak uang sekarang, dan orang benar mungkin kelaparan sekarang. Tetapi pada akhirnya mereka yang berada di luar Kristus akan mengalami kesulitan, dan mereka yang berada di dalam Kristus akan bebas dari masalah. Mereka yang berada di dalam Kristus akan diperkaya, dan mereka yang berada di luar Kristus akan kehilangan semua yang mereka miliki. Bagaimana saudara dapat mengetahui hal ini dengan pasti?
lihatlah kehidupan Yesus. Yudas yang mendapatkan uang dengan cara yang salah berakhir dengan kematian. Tetapi orang yang benar, Yesus, dibebaskan dari kematian. Seperti yang dijanjikan dalam ayat 2, Yesus adalah satu-satunya orang yang benar. Jika saudara berada di dalam Dia, saudara akan diselamatkan dari kematian kelak dan dibebaskan dari cinta akan uang di masa yang sekarang. Demikian sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini.